Ustaz, kalau kita ingin ikhtiar menjadikan anak kita, anak Anda mungkin, insya Allah. Baik. Anak kita menjadi saleh salehah, apa yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita pelajari terlebih dahulu. As-su'alul awwal minan nisa, merawat anak, menjadikan mereka saleh, salehah, itu tanggung jawab semua kepala keluarga dan juga ibunda-ibundanya. Bukan sekedar yang bertanya, itu tanggung jawab kita semua. Karena ini adalah perintah dari Al-Quran ketika Allah menyampaikan di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jika masih ada iman dalam dirimu, jaga dirimu dan keluargamu. Dan keluargamu dari ancaman neraka. Hati-hati. Jadi kalimat di situ wawunya menggunakan ataf. Sama seperti kita peduli pada diri kita, maka pedulilah kepada keluarga kita. Ya ma'tuf alaih. Idza anta ihtamamta yani bi nafsika fahtamma aidan bi ailatik. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yani kama anta ihtamamta yani bi nafsika anta fahtamma aidan bi ahlik. Ya bi ailatik. Wawunya ini ma'iyah di sini. Ya ataf kepada yang sebelumnya. Jadi kalau Anda peduli, Anda pengen bersih, Anda pengen rajin sholat, Anda pengen tahajud, maka seperti Anda peduli pada diri Anda, peduli juga pada keluarga Anda, pada anak-anak Anda. Apa Anda tega ketika Anda masuk surga, anak Anda memanggil kemudian takut karena masuk neraka? Bapak tolong saya, ya abata, ya amata, ya. Indama dakhaltal jannah fa abna'uka yani yansahunaka wa sahu yani amamak. Ya, lebih amamakun nar masalan inda wujud ihtimamika lahum minama kunta fid dunya. Jadi kalau Anda tidak memperhatikan mereka, apa Anda tega mendengar teriakan mereka ketika mereka kemudian terancam dengan neraka? Maka perhatikan diri Anda, sayangi Anda dan sayangi keluarga Anda seperti Anda menyayangi diri Anda sendiri. Dan seperti nasihat Nabi SAW ketika menyampaikan, kata beliau, khairukum li ahli. Ya, orang yang baik di antara Anda adalah yang peduli pada keluarganya. Jadi kalau Anda cuma peduli pada diri sendiri, itu dianggap oleh Nabi bukan orang baik. Bukan bapak yang baik. Bukan ibu yang baik, yang cuma mengurus diri sendiri saja. Kerja aja, tapi nggak sama anak gak ada perhatian. Sama istri tidak ada perhatian. Ibu juga demikian, kerja dikejar-kejar. Sama suami tidak ada perhatian. Sama anak tidak ada perhatian. Maka demi Allah di hadapan Rasulullah Anda dianggap bukan pribadi yang baik. Nah dari dua hal ini maka kita turunkan sesuai dengan pertanyaan bagaimana ingin kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Maka kata beliau seperti sunnah orang-orang sebelumnya, orang-orang salaf mengikuti Nabi SAW maka mulai dengan Al-Quran. Hadirkan tarbiyah Al-Quran di rumah. Semarakan dengan Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran. Ya, kalau bisa berjamaah sama-sama. Menghafal bersama-sama. Hadirkan keceriaan di keluarga. Sehingga terasa nyaman dan nikmat dalam menjalaninya. Jadi kalau bapaknya menghafal, anaknya menghafal, istrinya menghafal bersama-sama kan enak cara menghafalnya. Nyaman, ngaji bersama. Tapi kalau yang satu ngaji, yang satu nonton, ini tidak akan memberikan motivasi yang kuat dalam menunaikannya. Diusahakan, saya dulu waktu masih kecil, itu kalau sudah tiba waktu sholat, waktu ngaji, TV semua mati. TV semua mati. Ana عندما كنت صغيرا يعني أمي يعني علمتني وحتى في العائلة عندما حان وقت الصلاة خاصة في المغرب وحان وقت المراجعة للقرآن الكريم فلازم علينا أن نوقف التلفزيون القناة كلها وكلهم يعني يقرؤون القرآن الكريم كلهم يقرؤون القرآن وكلهم يصلون إذن لو كان كل يعني في العائلة كل يتعامل مع القرآن الكريم بشكل الكلي فسوف هنالك تشجيع القوي للجميع. Jadi ini ada semangat yang kuat untuk kita bisa beribadah. Kemudian kata beliau thumma yaliha as-shalah. Ya, salat. Ajarkan salat yang benar dari sejak kecil supaya dewasanya salatnya benar. Kalau kecilnya terlalu banyak toleran pada yang salah, maka dewasanya pun akan salat dengan cara yang salah. Bacaannya keliru, wudunya cepat-cepat, ya. Bahkan kemudian mohon maaf sekali seakan tidak punya makna dalam wudu. Utak, ya, yang diusap rambut bukan kepala, sudah keliru. Ya, dari atas sampai bawah cuma 3 detik sudah selesai wudunya. Dari kecil nggak diperhatikan maka dewasanya pun akan ibadah dengan cara yang salah. Maka mulai dengan salat, tanamkan kemudian ibadah, ya, dari dasarnya kemudian setelah Quran, kemudian salat, tanamkan dasar-dasar ibadah, lalu akhlak. Kata beliau akhlak. Dari yang ringan-ringan dulu, Bu. Di rumah, ya, bersentuhan dengan makanan, adabnya seperti apa? Seperti tadi beliau menyebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ketika Nabi kedatangan tamu, Abu Salma datang kepada beliau dengan anaknya, kemudian anaknya tiba-tiba ingin ngambil makanan, kata Nabi, ya ghulam, samillah, wa khudh biyaminika ma yalik.
duhai anakku sayang, sebut nama Allah dulu sebelum makan. Sebut di sini kata Al-Imam Al-Bukhari, kalau Al-Imam Al-Bukhari sambillah yakni qul bismillahirrahmanirrahim atau qul bismillah. Ya, alal aqal sebutkan bismillah, sebutkan bismillahirrahmanirrahim, ambil yang terdekat dari tanganmu dengan tangan kananmu. Ya, ini juga dimaksudkan ibu bapak, kalau ada makanan yang anak itu sukai maka dekatkan. Ya, wal ma'na al-akhir min hadha al-hadith idza kana hunalika ta'am al-maghrub ilayhi min qibali auladina faqarrib hadha at-ta'am ilayhi likay yastati an yasil ilayhi. Ya, jadi dekatkan makanannya supaya gampang diambil. Ya, siapa ayah yang suka misalnya ayam, dekatkan dengan ayam. Kan? Anak Allah yang suka dengan kambing, dekatkan dengan kambing. Suka dengan tempe, dekatkan sehingga dia tidak perlu menjangkau apa yang disukainya yang ada di tempat orang lain. Ya, anak kisah yang nama kuntu fi Tarablus di Filipina. Saya punya cerita ini. Jadi ada seseorang yang kana hunalika yani alhamdulillah min ba'di ikhwatina yarghab yani fil kharuf. Wal kharuf ba'id anhu. Ya. ثم بعد ذلك هو حكى قصة فيعني يده دور الفنجان لكي يقرب إليه وحكى قصة وعمل هكذا. Dia ada teman-teman sekalian yang senang kambing, kambingnya jauh dari dia. Untuk mempraktekkan hadis ini, liyutabbika hadzal hadis fa huwa amila hila. Jadi dia bicara, bercerita tapi tangannya muter-muterin tempatnya, bakinya. Ada kisah begini supaya kambingnya dekat dengan dia. Setelah dekat baru kemudian dia ambil. Ya, baru kemudian dia ambil. Jadi dia mempraktekkan hadis, ambil yang terdekat denganmu dengan tangan kananmu. Karena kambingnya jauh, maka dia putarkan piringnya supaya dekat dengan dia. Tapi supaya orang nggak sadar, dia cerita dulu kemana-mana baru dia dekatkan. Ya. ثم عندما قرب إليه هذا الخروف فقال الأخ الذي في أمامه أعد الحديث إلى مقره. Ya, jadi setelah dekat dengan dia katakan temannya, kembalikan hadis ke tempatnya katanya. Lalu dia puterin lagi ke tempat dia dan dia ambil kemudian kambingnya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ini yang kedua. فهنالك يعني نقطة لافتة للنظر. عندما سألت السائلة عن تربية الأولاد يعني في العائلة فقد أجاب رب العالمين بذلك فأنزل سورة كاملة فسمى بسورة آل عمران. آل هذا بمعنى apa maknanya آل؟ keluarga. Ya, keluarga. فالعمران هو ليس نبيا ولا رسولا وإنما ماذا؟ إنسانا صالحا رجلا صالحا لكن مع ذلك قدر الله مكانته في الدنيا رحمك الله بتسمية سورة من سور القرآن الكريم باسم عائلته سورة آل عمران. لماذا سمي بذلك؟ لأنه هو نجح في تربية أولادها. يا عمران مع حنة تزوج فأنجبت مريم فمريم صالحة ومن مريم أنجبت عيسى عليه السلام فعيسى صالحا نبيا مرسلا ورسولا. ولذلك كيف نحن نستفيد من قصة عمران؟ فنبدأ من سورة آل عمران من آية 35 مثلا كيف كانت عملية أو أعمال الصالحة لحنة عندما ربت يعني حملها bahkan sejak mengandung bagaimana beliau kemudian berdoa indama da'at ila rabbil alamin. Ya, apa doanya? Qalat imra'atu Imran rabbi inni fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, jadi sejak dalam kandungan bu yang sedang mengandung berdoa kepada Allah. Fi surat Al-A'raf ya fi ayat 100 ya 89 Allah mengajarkan juga kepada kita di surat Al-A'raf di ayat 189 da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasy syakirin. Di sejak dalam kandungan ada doanya. Wa indama anjabat ya ketika kemudian terlahir pula maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan nama yang baik. Ya, wa'ati haqqaha fil ism. Ya, di ayat kan ke-36-nya, falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam. Thumma tasmiyati al-maulud bi ismil hasan. Wa ba'da dzalika ikhtiyar al-mushrif atau al-ustadz, ya, al-murabbi. Carikan ustadz pendamping. فاصطفى عمران حين ذلك زكريا رجل صالح يا عالم يا أستاذ فاصطفاه ليربي ابنته. Ya, maka dipilih Nabi Zakaria. Ya, maka ayat ke-37-nya indama anta istafaita al-ustadz al-alim as-salih
wa du'a ladaika wa thumma a'taita al-ism al-haqq li ism al-hasan wa madza qala rabbuna fataqabbalaha rabbuha. Taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Jadi kalau Anda sedang memilih orang yang baik, guru yang baik, ikhtiyar al-alim salih, thumma makan al-jayyid, al-muqarrib ila Allah subhanahu wa ta'ala, tasmiyatul bi asma'il hasanah, memberikan nama yang baik, doa yang baik, guru yang baik, mencari tempat yang baik. Kalau sekarang sekolah yang bagus, cari sekolah yang bukan hanya mengajarkan matematika, fisikanya, tapi juga carikan sekolah yang mendidik dia salat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak, ya, bagus fisika, bagus salatnya. Hebat kimia, hebat salatnya. Kalau benar itu terjadi, maka Allah sendiri yang menjawab doa Anda. Kata Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah akan terima doa Anda dan selanjutnya Allah yang akan memberikan perhatian pada anak Anda. Ibu bapak merawat anak di rumah, tapi siapa yang memperhatikan mereka di sekolah? Kadang-kadang Anda capek melahirkan, lelah menyusui, tapi tiba-tiba apa yang telah Anda kerjakan hilang dalam sekejap karena pengaruh lingkungan. Siapa yang bisa menjaga dia saat bergaul? Siapa yang menjaga dia saat dia mencari makanan? Apakah makanan itu dibenarkan dalam Islam atau tidak? Ada kadang Bu, ini kisah yang sangat luar biasa pengalaman. Mohon izin Pak, saya pernah mengalami pertanyaan. Ana qad wujiya ilayya su'alun fil madhi yani, kana hunalika tarbiyah salihah jiddan yani fil a'ilah من الطفولة داخل الطفل في المدرسة الإسلامية حتى في الابتدائية إعدادية حتى في الثانوية، ولكن عندما دخل هو في الجامعات اختار الجامعة الخاطئة. يا جامعة خاطئة ليس فقط جامعة عامية ولكنما هناك يعني تداخل في الأمور خارج الإسلام. أنا لا أستطيع أن أذكر الاعتقاد. Jadi dia masuk ke kampus yang di situ ada pengaruh-pengaruh buruk, ya, bahkan ke akidahnya. Bahkan hunalika syurut min syurutul qabul, syartun min syurutul qabul yanbaghi laha an tusyarika al-ibadat yani fi al-maqar al-ibadah allati tutabaq fi tilka al-jami'ah. Ya, jadi dipaksa untuk ikut ibadah yang berlaku di kampus itu. Apa yang terjadi? Ba'dal usbu'ain. Ya, setelah 2 pekan dukhul hadh jami'ah yani kharajat minal Islam, irtaddat. Anda bayangkan, TK-nya Islam, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Ketika dapat pengaruh di kampusnya pada kampus yang bukan Islam, maka ketika masuk kampus, ospek gak pulang 2 pekan, tiba-tiba pulang-pulang minta izin pindah agama. Maka bagaimana dengan perasaan ibu yang telah mengandungnya? Wa kaifa syu'urul allati hamalatha wa rabatha wa arda'atha wa ma ila dzalik. Idzan intabih yani biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Fa ma'na al-abawa huna laysa faqat yani al-ab wal ummahat wa innama aidan bi'ah. Yani bi'ah, ya.